Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Ari Nugroho Setio Raharjo MPD dan teman-teman PGSD yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai notasi musik dan tanda kunci beserta fungsinya. Sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Putri Bella Mutiara dengan NIM terakhir 05, selanjutnya Devi Ratnasari dengan NIM terakhir 09, dan juga Helmi Muhammad Fajri dengan NIM terakhir 19, dan saya sendiri yaitu Lianti Les Agustin dengan NIM 21. Zaskia Della Vinza Putri dengan NIM terakhir 38. Di sini kami akan membahas 7 pembahasan mengenai yang pertama yaitu pengertian notasi musik, yang kedua yaitu jenis-jenis notasi musik yang akan dipaparkan oleh Mbak Putri Bella Mutiara. Baik, pada slide selanjutnya ini materi pengertian notasi musik. Notasi musik adalah sekumpulan tanda-tanda, lambang atau gambar dan bahkan watak musik yang dapat digunakan untuk membantu ingkatan para pemain musik. Baik, selanjutnya jenis-jenis notasi musik, yaitu yang pertama ada notasi balok. Dalam notasi balok, sistem staf 5 baris digunakan sebagai dasar. Selain deskripsi, tempo, ketukan, dinamika, dan instrumen yang digunakan, not diletakkan di atas tongkat dan dibaca dari kiri ke kanan. Durasi nada diwakili oleh nilai nada yang berbeda, dan nada diwakili oleh posisi vertikal pada tongkat. Dalam notasi balok terdapat nilai not, yaitu not penuh yang berarti 4 ketukan, not setengah yang berarti 2 ketuk, not seperempat berarti 2 ketuk, dan not seperdelapan berarti setengah ketuk. Not tersebut bernilai do, re, mi, fa, sol, la, si, do tergantung pada nada dasar not balok tersebut. Kemudian yang kedua ada notasi angka. Notasi angka berbentuk angka dan notasi musik atau notasi balok. Notasi angka sering digunakan di Asia dikarenakan lebih mudah untuk dibaca sebuah lagu menggunakan notasi angka daripada notasi balok. Seperti pada namanya, notasi angka tersebut menggunakan angka untuk dibaca notasinya. Berikut seperti contoh ini. Kalau 1 itu do, 2 re, 3 mi, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga tentang unsur-unsur dalam notasi musik yang akan disampaikan oleh Mbak Devi. Baik, saya Devi sekarang akan menjelaskan terkait dengan unsur-unsur dalam notasi musik. Unsur dari dalam notasi musik sendiri yang pertama adalah garis para nada, yaitu garis para nada dalam bahasa Inggris itu staff atau stave adalah 5 garis horizontal sejajar yang menjadi dasar penulisan notasi musik balok. Kelima garis ini membentuk ruang-ruang di antara garis yang digunakan untuk menempatkan simbol-simbol musikal. Garis para nada merupakan kerangka dasar yang tanpanya sistem notasi balok tidak dapat berfungsi. Lalu yang berikutnya adalah nada. Dalam notasi musik merujuk pada 2 aspek sekaligus, pitch atau tinggi rendahnya bunyi, dan nilai nada, durasi atau lamanya bunyi. Kombinasi kedua aspek ini membentuk apa yang kita kenal sebagai not dalam partitur musik. Nada merupakan unit dasar dari melodi dan harmoni. Lalu unsur dalam notasi musik yang berikutnya adalah birama atau meter atau time signature, adalah sistem pengelompokan ketukan dalam musik menjadi unit-unit berulang yang teratur. Birama menentukan berapa banyak ketukan terdapat dalam satu ruas birama atau measure atau bar, dan jenis not mana yang dihitung sebagai satu ketukan. Birama memberikan struktur ritmis yang membuat musik terasa terorganisir dan dapat diprediksi. Untuk yang berikutnya adalah tempo. Tempo adalah kecepatan di mana sebuah karya musik dimainkan, diukur dalam jumlah ketukan per menit atau
BMM, yang BNM sendiri ini merupakan beats per minute. Tempo merupakan unsur ekspresif yang sangat penting karena menentukan suasana atau mood dan karakter sebuah komposisi musik. Lalu yang berikutnya adalah dinamika, merupakan unsur penting dalam notasi musik yang mengatur keras lembutnya bunyi yang dihasilkan. Dinamika memberikan nuansa dan ekspresi emosional yang membuat musik terasa hidup dan tidak monoton. Baik, selanjutnya yaitu materi yang keempat, pengertian tanda kunci, dan materi yang kelima yaitu jenis-jenis tanda kunci yang akan dipaparkan oleh Mas Helmi. Untuk bagian pengertian tanda kunci merupakan simbol dalam notasi musik yang digunakan untuk menentukan letak atau tinggi rendah nada pada garis paranada. Tanda kunci membantu pembaca musik mengetahui posisi nada sehingga sebuah lagu dapat dimainkan atau dinyanyikan dengan benar. Dalam notasi musik, tanda kunci menjadi dasar penting untuk membaca not balok karena setiap nada kunci menunjukkan wilayah nada tertentu pada musik. Dalam pembelajaran musik, tanda kunci berfungsi sebagai pedoman untuk mengenali posisi nada pada garis dan spasi paranada. Dengan adanya tanda kunci, pemain musik dapat memahami nada dasar yang digunakan dalam sebuah lagu sehingga proses membaca notasi menjadi lebih mudah dan teratur. Tanda kunci juga membantu menjaga ketepatan nada seketika memainkan alat musik atau maupun saat bernyanyi. Jenis-jenis tanda kunci. Yang pertama ada clef G. Clef G atau treble clef adalah tanda kunci yang menunjukkan posisi nada G pada garis kedua paranada. Clef ini digunakan untuk menuliskan nada-nada yang bernada tinggi. Banyak instrumen menggunakan clef ini, seperti biola, flute, klarinet, trompet, saksofon, serta tangan kanan pada piano. Clef G merupakan clef yang paling sering ditemui dalam berbagai jenis musik. Yang kedua, ada clef F. Clef F atau bass clef menandai posisi nada F pada garis keempat paranada. Clef ini digunakan untuk menuliskan nada-nada rendah dan biasanya dipakai pada instrumen seperti cello, kontrabas, basson, trombon, tuba, serta tangan kiri pada piano. Clef F membantu pembacaan not rendah tanpa harus banyak menggunakan garis bantu. Yang ketiga, ada clef C. Clef C adalah tanda kunci yang menunjukkan posisi nada C, tengah atau middle C pada garis tempat clef tersebut ditempatkan. Clef ini dapat berpindah-pindah posisi, namun yang paling umum digunakan adalah alto clef dan tenor clef. Alto clef digunakan terutama untuk instrumen viola, sementara tenor clef dipakai untuk cello, basson ataupun trombon ketika memainkan nada-nada yang lebih tinggi. Clef C membantu menyesuaikan penulisan nada agar tetap mudah dibaca. Baik, selanjutnya untuk materi yang ke-6, fungsi tanda kunci akan disampaikan oleh Mbak Zizkia. Selanjutnya yaitu fungsi tanda kunci. Yang pertama, menetapkan nama nada pada setiap garis dan spasi. Ini adalah fungsi paling mendasar. 5 garis penanda tidak memiliki makna apapun tanpa tanda kunci. Begitu sebuah tanda kunci ditempatkan di awal paranada, setiap garis dan spasi langsung memiliki nama nada yang pasti. Yang kedua yaitu menentukan register dan oktav. Tanda kunci menentukan di oktav mana nada-nada itu berada. Not yang diletakkan sama persis di paranada bisa berarti nada yang berbeda tergantung kunci yang dipakai. Misalnya, nada di garis ketiga bisa berarti B4 atau D3. Yang ketiga yaitu menyesuaikan dengan kemampuan instrumen. Setiap instrumen dipilihkan kunci yang membuat sebagian besar nada yang biasa dimainkan jatuh di dalam paranada, sehingga garis bantu seminimal mungkin. Biola memakai kunci G karena wilayah nadanya tinggi. Cello memakai kunci F karena nadanya rendah. Selanjutnya yaitu memudahkan pembaca partitur dengan kunci yang tepat. Seorang musisi dapat langsung membaca not tanpa harus menghitung garis bantu satu persatu. Ini sangat krusial dalam penampilan langsung atau ketika berlatih partitur baru. Yang kelima yaitu menjadi titik referensi universal. Sistem tanda kunci berlaku secara internasional. Musisi dari manapun di dunia dapat membaca
partitur yang sama karena sistem ini telah distandarisasi selama beberapa abad sejak dikembangkan oleh Guido Adras. Baik, untuk yang berikutnya adalah cara membaca notasi musik. Teman-teman bisa saksikan videonya. Para nada sering disebut juga dengan istilah sangkar nada, karena para nada ini adalah tempat di mana notasi ditulis. Para nada hanya dijumpai pada lagu yang menggunakan not balok, bukan not angka. Garis para nada terdiri dari 5 garis dan 4 spasi. Kelima garis itu antara lain garis 1, garis 2, garis 3, garis 4, dan garis 5. Sedangkan keempat spasi itu adalah spasi 1, spasi 2, spasi 3, dan spasi 4. Garis dan spasi itulah yang digunakan untuk meletakkan not atau notasi. Not yang terletak di garis atau spasi yang lebih tinggi berarti memiliki nada yang lebih tinggi. Dan not pada para nada dibaca dari kiri ke kanan. Nama-nama nada dalam musik diambil dari huruf abjad A sampai G. Nada-nada itu adalah A, B, C, D, E, F, dan G. Untuk menentukan nama nada pada garis para nada, maka diperlukan tanda kunci atau key signature. Ada 3 kunci yang sebaiknya kita kenal, yaitu kunci G, kunci C, dan kunci F. Kali ini kita akan mulai mengetahui nama-nama nada dalam garis dan spasi pada kunci G. Kunci G mempunyai bentuk yang unik karena dia memiliki kepala dan perut. Bagian perut dibuat tidak melewati garis ke-1 dan ke-3. Kalau dilihat dengan cermat, kunci G itu berpusat pada garis kedua. Maka dari itu, garis kedua diberi nama garis G. Garis kedua ini adalah nada G dalam penulisan not balok. Sekarang kita urutkan nama notnya dari nada G yang berada di garis kedua. Dari nada G, kita akan turun ke bawah ke spasi pertama. Spasi yang pertama adalah not F. Di bawah spasi pertama ada garis pertama untuk menempatkan not E. Di bawah not E ada not D. Selanjutnya kita akan tulis nada di bawah D. Nah, karena garis untuk menulis not sudah habis, maka kita harus membuat garis bantu untuk menuliskan nada C. Sekarang kita lihat not yang tadi sudah kita tuliskan. Not awal yang kita buat tadi adalah nada G, F, E, D, dan C. Baik, sekarang kita mulai membaca nada C menuju ke atas. C, D, E, F, G. Dari not G, kita akan bergerak ke arah atas. Spasi kedua adalah not A. Garis ketiga adalah not B. Spasi ketiga, not C. Garis keempat, not D. Spasi keempat, not E. Garis kelima, not F. Dan di atas garis kelima adalah not G. Jika di atas not G kita beri satu nada lagi, maka kita beri garis bantu di atas untuk meletakkan nada A. Dan kamu masih bisa menambah nada lagi dengan menambah garis bantu ke atas. Sekarang kita urutkan dari nada yang paling atas, yaitu nada A. A, G, F, E, D, C, B, A, G, F, E, D, dan C. Dan kalau kita urutkan dari bawah, C, D,
E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, dan A. Siapa di sini yang bisa nyanyi tapi nggak bisa baca not? Yuk sini belajar bareng aku. Hari ini kita masih akan belajar 2 not aja, tapi kita akan loncat sedikit, yaitu not do dan juga not mi. Aku akan contohin dulu nyanyinya gimana, dan setelah itu teman-teman bisa pause dan coba latihan sendiri ya. Not pertama, do, do, mi, do, do. Coba kamu sendiri. Not kedua, do, mi, do, mi, do, mi. Coba kamu sendiri. Not ketiga, do, mi, do, do, mi. Coba kamu sendiri. Not keempat, mi, do, mi, do, mi. Coba kamu sendiri. Kalau masih belum pas, bisa ulangi lagi pelan-pelan ya, nggak usah terburu-buru. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung komen aja ya, nanti aku akan coba bantu jawab. Semangat latihannya, and see you! Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dan presentasi dapat disimpulkan bahwa notasi musik merupakan sistem tanda atau simbol yang digunakan untuk menuliskan dan membaca musik sehingga nada, irama, tempo, dan dinamika dapat dipahami dengan baik oleh pemain musik maupun penyanyi. Notasi musik terdiri dari 2 jenis utama, yaitu notasi balok dan notasi angka yang masing-masing memiliki fungsi dan cara pembacaan berbeda. Dalam notasi musik juga terdapat unsur-unsur penting seperti garis paranan, nada, birama, tempo, dan dinamika yang masing-masing mendukung dalam membentuk sebuah karya musik. Selain itu, tanda kunci memiliki peran yang sangat penting dalam notasi musik karena berfungsi menentukan letak dan tinggi rendah nada pada garis paranada. Jenis tanda kunci seperti clef G, clef F, dan clef C digunakan sesuai dengan wilayah nada dan instrumen musik tertentu. Dengan adanya tanda kunci, pembacaan paritutur menjadi lebih mudah, teratur, dan membantu musisi memainkan musik dengan tepat. Oleh karena itu, pemahaman tentang notasi musik dan tanda kunci menjadi dasar penting dalam mempelajari seni musik. Berikut ini saya tampilkan daftar pustaka. Demikian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.